Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri, saya Maulana Wahyu Prasetyo dengan NRP terakhir 1041. Di sini saya akan membuat video mengenai live coding, bagaimana membuat cross-hole travel time track tomography menggunakan modul PyGimli. Hmm. Oke. Kita di sini disediakan persoalan di mana eh, borehole seismic tomography ini menggunakan model sintetik berupa 5 lingkaran dengan diameter yang berbeda-beda. Kemudian nilai variasi kecepatan yang berbeda-beda pula dengan dimensi 30 kali 40 sehingga eh, kemudian untuk forward penggunaan mesh-nya eh, untuk penggunaan sintetik data diberi noise level 0,0015 dengan noise absolute saat, 10 min 5. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini cross hole travel time tomography tidak jauh seperti penggunaan-penggunaan sebelumnya, di mana import yang kita lakukan tidak banyak, hanya berdasar di modul tersebut, seperti matplotlib untuk membuat plot, dan nanti dari Python sendiri. Ini bikin level lainnya. Warna yang kita gunakan, dimana ini digunakan untuk secara keseluruhan bagaimana permodelan yang akan kita lakukan, menggunakan cat saja. Untuk kernelnya menggunakan PGMD. Kalau sudah, eh, sesi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu geometri setup, kemudian untuk skematik, sintetik, data generationnya, kemudian inversinya, serta output dari plot-plot hasil inversi yang ada coverage dan repeat areanya. Untuk yang pertama kita lakukan adalah geometry setup, di mana kita menambahkan acquisition parameter seperti borehole spacing dan borehole length. Spacing, borehole ini ini pakai borehole spacing 30, 40, kemudian
si sensor atau receiver dan geofon receiver atau geofonnya di jarak. Nah, eh, yang kita perlu perhatikan di sini ada tambahan. Sensor yang digunakan adalah sebanyak 15 sensor, di mana kedalaman kita yang kita gunakan adalah 40 meter, sehingga sejauh 40 meter borehole ini berada, itu hanya berada 15 sensor. Nanti kita bisa tulis untuk sensor spacing itu adalah length dibagi 15. Kemudian kita create world-nya terlebih dahulu. World itu dengan menggunakan fungsi mesh tool dengan create rectangle. Nah, untuk create rectangle ini kita punya boundary seperti tadi yang sudah saya bahas di mana 34 30 30 dikali 40. Kita tambahkan saja untuk startnya dia berada di 0 hingga min kedalamannya, karena fungsi kedalaman ditulis dengan fungsi negatif. Itu di sini ini halaman. Kemudian untuk akhirnya atau n-nya kita bisa tulis dari pH spasi hingga bakal ke permukaan. Oke. Setelah word-nya, kemudian kita atur bagaimana kedalamannya. Mana kedalaman ini berada di zona negatif atau fungsi kedalaman. Kemudian kita membuat NP arrangement. Range mana sensor itu sendiri sensor spasi hingga per whole length. Jadi eh, kedalamannya kedalamannya ini dimulai ketika kedalaman sensor spacing yang pertama hingga borehole length atau kedalaman secara keseluruhan ditambah dengan sensor spacing. Kita cek lagi bagaimana. Nah, di mana sensor spacing hingga si borehole length hingga ditambah dengan sensor spacing dengan increment sebanyak sensor spacingnya. Hmm, Sensor spacing. Oke, lanjut. Next untuk membuat array sensorsnya, di mana sensors ini series dengan hmm, grab kali dua dan tangan dua. Nah, sensor ini fungsi arraynya digunakan dengan berdasarkan dengan kedalaman dikali dua. Ini yang dimaksudkan adalah untuk keadaan dua borehole.
Jadi keberadaan borehole di kanan dan di kiri seperti ini. Kemudian untuk sensor LAN depth spacing. Mhm. Ini untuk kondisi X-nya, dan untuk kondisi kondisi Y-nya ditambahkan geometri setup yang pertama, di mana pH spacing, portal spacing untuk indikasi X-nya, dan length untuk kedalamannya. Kemudian kita perlu membuat bagaimana geometrinya. Di PyChemly ini juga terdapat bagaimana geometri-geometri yang sudah disediakan, bisa berbentuk lingkaran, rectangle, atau sejenis dan lain sebagainya. Kita hmm, pakai yang satu, di mana kita akan membuat lingkaran pertama dengan bentuk create circle. Kemudian kita masukkan positionnya, kemudian kita masukkan radius. Hmm, ini. Kemudian sini. Kemudian tes dulu dengan geometri plus X1, ini koordinatnya. Kita tes dulu untuk X di X23 dan di kedalaman ujar ya. Untuk geometri sudah dibuat. Untuk menampilkannya, kita tambahkan fungsi loop untuk menampilkan bagaimana geometrinya, atau mesh forwardnya dibuat sehingga menjadi bentuk seperti ini. And sensors, kemudian geometri, kemudian untuk mesh forwardnya, terus mesh forward, kemudian
Input English, input parameter input geometri, kemudian quality quality bisa kita masukkan 35. Terus kemudian area dari mesnya 0, saja. Oke, setelah itu untuk model ini kita buat asumsi si velocity layarnya velocity. Oh, salah model untuk MP velocity untuk array kita buat um, berapa sekali dan 500 misal sebagai contoh. Um, dan jangan lupakan parameter untuk memasukkan si um, mesh berdasarkan markernya. Oke, sudah. Terus yang kita lakukan adalah membuat plotnya dengan fungsi AX dan color bar. Kita bikin show mesh forward yang kita sudah definisikan. Kemudian model untuk model, kemudian label nggak usah, ini boleh masukkan saja untuk fungsi plot. Oke, oh, ini tutup. Mesh. Ini yang kita lakukan ketika bagaimana sih hanya X1 dimasukkan. Sedangkan eh, di sini kita perlu menambahkan Word yang udah kita buat. Dimana untuk mengisi kekosongan-kekosongan atau menambah layer hingga eh, di X30 hingga kedalaman 40 ini. Caranya dimana di geometri yang sudah didefinisikan itu kita tambahkan saja Word-nya. Oke. Nah, di sini si apa namanya, lingkaran ini berada di Word yang kita definisikan 30 kali 40 tadi. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menambah jumlah atau jumlah lingkaran sebanyak 5. 5, 4, 5. Untuk posisinya ini terserah. Nah, ini yang ke-8, kemudian 12 ini, kemudian bikin 3, bikin 2, tapi 3 boleh, bikin 9, bikin 3, bikin 4. Dan kita lanjutkan untuk positionnya, random saja, cepat saja, 11, 25, 307.
Jangan lupa setelah kita menambahkan si geometri untuk masing-masing marker dibedakan agar fungsinya apa? Fungsinya untuk nanti membedakan nilai velocity yang akan dibuat di bagian bawahnya. Nah, di bagian ini. Jadi dia memodelkan bagaimana urutan porosity berdasarkan sel marker yang kita sudah buat. Nanti geometrinya kita masukkan X2, X3, X4, X5. Oke. Setelah kita masukkan, ini kita coba bikin si. Nah, secara berurutan, nilai model atau velocity model ini inputnya juga sama dari ini. Jadi yang pertama adalah word, yang kedua itu layer satu, layer 2 hingga layer kelima. Kita coba saja dulu. Kita bikin 1800, 2100, terus 2200, 1900, 1900, ini boleh kan? Ya, setelah sudah, ini adalah geometri yang telah kita buat. Nah, jadi masing-masing lingkaran ini memiliki nilai velocity yang diindikasikan dari color bar, di mana ini akan menciptakan sebuah respon yang berbeda terkait penjalanan gelombang nantinya. Itu. Kemudian untuk geometri setup sudah kita lakukan. Selanjutnya adalah synthetic data generation, di mana ini membuat skema bagaimana sih slowness atau travel time itu bekerja di suatu medium yang telah kita definisikan di sini. Untuk skemanya, kita bisa tulis game gunakan fungsi travel time manager. Kemudian data yang kita input adalah data, nggak salah, travel time. Ini menggunakan print, print, terus boleh data ini data input sensors. Ya, maksudnya menggunakan travel time manager, kita bisa membuat bagaimana input skema untuk hasil untuk proses inversi yang tinggi. Jadi, digunakan tadi mas forward kemudian untuk skillnya sini ini melakukan kemudian untuk bersamaan slowness itu satu model satu per model. Selanjutnya, nah kita masukkan parameter eh, parameter parameter skemanya berapa segmen default saja 4. Kemudian untuk noise level di sini menggunakan noise level menggunakan 0,0015, 0,00. Kemudian untuk noise absolute-nya, noise absolute menggunakan
Untuk milih satu, oke, sudah digunakan lima menggunakan sheet 1337. Sheet 1337. Oke, mungkin kita lakukan plot dari skema yang kita buat. Kita coba. Hmm, hmm, Parameter use post itu uh, untuk mengetahui di mana posisi dari sheet kita yang kita generate. Jadi tidak bisa diatur karena ini hanya skema untuk membuat bagaimana respon penggunaan sensor, velocity model, kemudian mesh forward yang kita gunakan ke sebuah noise yang kita inginkan seperti itu. Oke. Hmm. Nah, setelah itu, oke. Setelah itu kita masuk ke bagaimana proses inversinya. Jadi parameter yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah refinement. Refinement ini di mana bagian dari kotak-kotak ini yang akan dibuat eh, seberapa banyak atau seberapa besar kotak-kotak ini akan mengindikasikan bagaimana resolusi data. Oke, langsung kita praktekkan terlebih dahulu. Hmm, kita pakai 0,3, kemudian nilai X pada definisi nilai ini saya tulis di definisi ini. Hmm, hmm, terus ini. Lalu kemudian untuk ini dengan fungsi keterangan yang negatif, range nol totalan fungsinya itu pakai unsur spacing dikali dengan defining. Oke, kemudian kita coba buat ini parameter ini. Oke, jadi seperti yang kita jelaskan tadi, gimana fungsi refinement ini, kita membuat mesh baru untuk mesh inversi nantinya. Mesh ini menggunakan modul mesh tool dengan create X dan Y. X-nya di sini dari nilai nol hingga borehole spacing ditambah dengan
refinement, di mana borrow spasinya tadi kita definisikan 30, kita tambahkan dengan refinement. Oh, sepertinya bisa ditambah. Nah, kemudian untuk incrementnya, setiap eh, banyaknya si kotak-kotak atau mesh ini itu berdasarkan dengan sensor spacing dikali refinement. Jadi semakin besar nilai refinement, itu akan semakin besar pula nilai yang mesh yang ada di sini, sehingga kualitas dari data itu akan kualitas dari mesh terutama itu akan semakin menurun secara berkebalikan, di mana apabila penggunaan refinement yang lebih kecil akan menghasilkan data dengan quality yang eh, lebih baik atau lebih tidak pixelate gitu, seperti itu. Kemudian untuk kita bisa lanjutkan untuk inversion modelnya. Fungsi atau skematiknya kita definisikan di atas tadi. Eh, Inversion model, kemudian invert yang itu sama dengan mesh, kemudian dan dalam atau parameter inversinya simbol 1000 dengan bobot set bobot setnya 1 di gradient false cukup saja ya. Jadi yang bagian bawah itu adalah hasil model inversi. Inversi yang digunakan dengan skema MGR yang kita definisikan tadi, di mana inputnya berupa data, kemudian mesh yang digunakan, yang kita mesh baru yang kita buat dengan segmen ini kita bikin 4 biar sama dengan skema yang di atas. Kemudian lam dan zwick adalah parameter inversi, kita pakai default saja 1000 dan 1, kemudian discretion false dan verbosnya true. Oke, kita coba lakukan inversi. Kita tunggu. eh, Bagian ini memang memakan waktu yang relatif lama karena dia melakukan proses iterasi yang berulang. Kami selagi menunggu proses inversi, kita bisa menyiapkan bagaimana plot hasil dari inversi kita nantinya. Sebenarnya plotnya cukup sederhana, kalau plot figur. Melakukan figur untuk aksis 1 dan aksis 2, menggunakan plot width masuk dalam atau ukuran
size pakai 10 8. Tekan aksis X dan Y berpisah. Share X itu tetap C. Kemudian untuk Y-nya coba kita setting aksis 1 untuk title-nya. Title. Jadi ya, kemudian melakukan aksis dan seperti ini. Nah, oh, untuk plotnya belum kita tambahkan plot dari si sensornya. Bisa tambahkan saja untuk X plot source dan source, kemudian misal kemudian source itu simbol green circle. Lanjutkan untuk plotnya. Ini menggunakan titik untuk ini flash forward, kemudian model, kemudian untuk AX, kemudian untuk AX1, kemudian show menyalakan, kemudian untuk iPhone nya Unity. Kalau look untuk AX1 dan AX2-nya kita masih menunggu hasil inversi ini. Kita coba turunin langsung saja, terlalu lama.
Sudah selesai. Hmm. Ini merupakan hasil dari bagaimana proses inversi yang dilakukan. Oke, dapat diketahui di sini ada keterangan hasil inversi, di mana inversi dilakukan sebanyak 8 iterasi. Kemudian eh, untuk melakukan iterasi ke-9, dia sudah mendapatkan sebuah threshold atau nilai RMS-nya yang kurang dari 2, sehingga eh, proses iterasi dicukupkan dari proses apa dari urutan ke-8 saja, seperti itu. Dan untuk hasil inversinya eh, di sini dapat untuk model analisis dari eh, true model yang kita miliki, yang mana kita memiliki batasan velocity dari 1000 hingga 2200. Setelah dilakukan dengan inversi model dengan skema yang telah kita definisikan, didapatkan nilai velocity yang berada pada rentang 1300 hingga 1900. Nah, kemudian nilai velocity ini juga teroverlay oleh raypad dari bagaimana penjalanan gelombang yang ada dalam kondisi seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita bisa tambahkan bagaimana rapid dan coverage area dari inversi yang telah kita gunakan. Nah, untuk nilai velocity yang tinggi, dia gelombang-gelombang ini akan cenderung melewati medium dengan velocity yang tinggi, sehingga di sini ray bed-nya yang relatif rapat dibanding dengan area-area yang lain dengan variasi nilai velocity ini. Dapat diasumsikan high velocity di sini itu menjadi sebuah apa ya, indikasi bahwa proses penjalanan gelombang ini berjalan di melalui medium yang lebih padat, seperti itu. Jadi untuk persoalan nomor satu, di mana untuk membuat model sintetik dengan 5 lingkaran menggunakan 15 sensor, kemudian dilakukan inversi tomografi dan dihasilkan bagaimana raypad coveragenya, di mana akumulasi raypad berada di zona-zona yang memiliki high velocity indication-nya di sini, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2, di mana untuk soal nomor 2 ini, nah, soal yang nomor 2 ini dengan skema yang sama, yang berada pada skema nomor 1, namun dengan model geometri yang berbeda, di mana di sini disediakan model geometri Saltdiapir dengan 3 kondisi yang berbeda. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu perhatikan di sini untuk geometri setup yang kita gunakan. eh, di sini kita menggunakan create circle, yang mana ini fungsinya terbatas. Untuk membuat model-model seperti ini, itu akan cenderung lebih susah menggunakan create seperti ini. Nah, untuk model-model seperti ini, nah kita eh, lakukan import modul terlebih dahulu dengan menggunakan masih menggunakan modul yang sama. Terus kita asumsikan dimensi yang sama juga. Nah, namanya yang membedakan adalah fungsi geometri. Di Weijingli ini, dia juga sebenarnya dia memiliki bagaimana penggunaan mesh yang bisa bisa digunakan. Sebagai contoh untuk
Hmm. Nah, untuk mesh generation itu bisa menggunakan CAD, bisa atau menggunakan yang lebih fleksibel menggunakan GMSH. Namun untuk GMSH ini adalah kendalanya dia merupakan software eksternal yang untuk generate itu agak cenderung lebih susah. Di sini saya mencoba mensimplifikasi menggunakan kita ambil contoh seperti ini. Nah, di 2D refraction modeling ini, model setupnya dia bisa menggunakan polygon. Nah, polygon ini dibatasi oleh koordinat-koordinat tertentu untuk membuat sebuah area. Oke. Nah, area-area ini nantinya yang akan kita bentuk untuk model tiga dimensi ini. Cara sederhananya yang kita lakukan untuk proses digitasi, misal seperti ini. Kita kita punya model yang kita buat, yang mana kemudian melalui digitation online kita bisa gunakan. Nah, oke. Kita masukkan gambar ini sebagai fungsi model. Kemudian kita kalibrasikan di mana menganggap si model ini sebagai suatu bidang eh, berpola atau bidang peta, di mana nanti untuk outputnya kita bisa menggunakan output koordinat. Misal kita set di mana X-nya berupa 0 hingga tadi 30, kemudian untuk nilai Y-nya itu kita tadi pakai min 40, kemudian Y2-nya atau kedalaman di atasnya itu 0 dikalibrasi. Nah, untuk layer yang bisa digunakan, yang pertama, kita manual extraction menggunakan add point. Nah, kita istilahnya mendigitasi secara manual titik-titik layer atau bidang yang ingin kita buat. Seperti ini. Oke, setelah kita sudah istilahnya eh, mendigit bagaimana layer satu ini dan kita view data point. Nah, kita dapatkan koordinat ini. Koordinat-koordinat ini yang nantinya akan digunakan untuk menjadi sebuah boundary di layer-layer yang akan kita gunakan. Seperti itu. Nah, untuk eh, istilahnya simpelnya, kita bisa gunakan Excel untuk membuat ini. Data uh, split dulu. Koordinat-koordinat ini yang kita asumsikan sebagai nilai X, nilai Y, dan ini kita asumsikan sebagai layer satu, yang nantinya layer 2, 3, seterusnya akan dibuat juga. Nah, di sini saya sudah membuat modelnya, di mana kita memiliki koordinat X dan Y di eh, layer-layer yang akan kita gunakan di sini. Oke, kita tambahkan untuk memastikan bagaimana penggunaan sensor. Mulai dari 2,66. Kemudian, oh sorry, tadi kita belum meng-cross check apakah si nilai atau jumlah sensor itu pas 15 atau tidak. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, ternyata sudah.
Oke, next kita lanjut ke sini lagi. Dimana yang pertama kita harus memasukkan bagaimana si geometri setupnya dulu. Geometri. Oke, ini kita masukkan dulu, belum tambahkan eh, modul pandas, karena di sini kita perlu menggunakan ini. Membuat data frame untuk membaca. Oke, sebelum itu eh, kita masuk ke sini dulu. Untuk apa ya istilahnya QC, bagaimana geometri kita pas atau tidak, kita bisa buat ini menjadi plot, di mana kita sketcher saja. Kita batasin ini di minimumnya, kita buat 0 hingga berapa, 40. Oh sorry, 40. Kemudian untuk X-nya maksimumnya kita bikin 30. Oke. Aksisnya kita taruh atas. Hmm, hmm, hmm. Ini untuk layer satu, kita buktikan bagaimana penggunaan geometri kita, apakah sudah benar atau tidak. Kita bisa QC di sini. Mana ini? Oh, ini bisa di select data, add X value-nya ini, value-nya ini. Hmm, 3, 4, dan kelima seterusnya. Oke. Ini dapat dihasilkan bahwa yang kita anggap satu ini merupakan layer satu, terus kemudian layer 2 dan layer layer 3, 4 dan 5. Seperti itu. Oke. Kita buat dulu bagaimana si Excel tadi, model yang kita masukkan dalam Excel itu dalam bentuk data frame agar bisa diimport koordinatnya. X. Ini data kita yang sudah saya bikin tadi, saya namain Saldiapir satu. Oh, ini. Oke, data frame yang udah kita buat. Kemudian nah, untuk yang pertama kita buat layers data dulu. Data layers. Di sini bentar. Tulis saja terlebih dahulu, nanti akan saya jelaskan. Layers data sama dengan kosong. Kemudian untuk fungsi drawingnya kita buat in data frame filter masing-masing row. Nah, itu row.
yang isinya if um, if, 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 apa, if, if, dalam kondisi ini eh, eh, ya, eh, eh,
Oke. Nah, seperti yang saya bahas tadi, di mana fungsi ini adalah fungsi loop yang digunakan untuk mengambil data-data koordinat yang berasal dari Excel untuk membuat sebuah model menggunakan fungsi loop, di mana X-nya berupa kolom pertama, sorry, untuk layer ID-nya itu berupa kolom pertama, X-nya kolom kedua, dan Y-nya kolom ketiga. Oke, jadi di sini untuk membuat bagaimana model kita berhasil atau tidak, bisa kita lihat di sini ada tiga zona marker, di mana satu, dua, tiga, empat, lima, yang kita asumsikan sebagai eh, model yang pertama ini. Nah, kemudian model ini telah kita lakukan atau gunakan, oh sorry, setelah kita buat sebuah regionnya, kita bisa eh, menggunakannya dari data region ini kita buat menjadi sebuah eh, true model atau model yang kita buat berdasarkan nilai velocity-nya. Seperti itu. Nah, untuk caranya itu sama sama seperti yang kita buat di sini setelah kita membuat sebuah geometri yang kita gunakan, kita masukkan saja parameter pembuatan mesh ini, mesh forward. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana penentuan nilai velocity-nya. Untuk nilai velocity di sini, ini di sini punya 5 zona atau region marker, di mana satu lagi merupakan asumsi dari eh, atau background atau word yang kita punya. Kita asumsikan wordnya merupakan lapisan sedimen dengan kecepatan 2200. Kemudian untuk lapisan atas ini didefinisikan sebagai water. Kita taruh saja 1000. Kemudian yang kedua ini adalah lapisan sedimen tebal yang merupakan yang didominasi oleh pasir. Kita asumsikan sama dengan si backgroundnya. Nah, kemudian lapisan berikutnya itu adalah lapisan salt diapirnya. Karena lapisan salt diapir ini berada di dua region. Jadi di sini kita perlu menuliskan eh, kita asumsikan si velocity salt diapir sebesar 4.500. Nah, 4.500 ini dilakukan ke dua zona, di mana di sini dan di sini merupakan masih bagian dari salt diapir. Nah, untuk lapisan bawahnya kita asumsikan bahwa itu adalah basement. Kita bikin kecepatannya 5.000. Nah, setelah itu kita coba run. Oke, didapati bahwa lapisan atas merupakan water water apa istilahnya water formation atau batas dari seabednya ini di lapisan sedimen. Kemudian ada sebuah struktur salt diapir yang disusul di bawahnya ada keberadaan basement. Seperti itu asumsinya. Oke, sebelum itu ada hal yang perlu kita perhatikan lagi. Kita tulis saja dulu. Karena skema yang digunakan masih sama, jadi kurang lebih untuk parameter inputnya juga bakalan sama. Yang membedakan adalah bagaimana bentuk geometrinya. Nah, di sini refinement yang kita gunakan refinement yang besar aja untuk mesh-nya agar tidak terlalu kecil untuk mempersingkat proses iterasi. Untuk resolusi yang ingin lebih jelas atau lebih baik, nilai refinement ini bisa dikurangi. Kemudian untuk area mesh kita bisa tambah agar tidak terlalu kecil, tidak memakan waktu pada saat proses iterasi nanti. Oke,
kita asumsikan bahwa true modelnya sudah dibuat. Nah, yang menjadi concern berikutnya adalah water atau water formation. Di sini terdapat water formation di bagian atas. Nah, secara tidak memungkinkan bahwa keberadaan sensor itu berada di water formation di atas. Jadi, hal yang perlu kita tambah di sini adalah bagaimana si sensor itu berada di bawah atau setelah zona air itu berada. Jadi kita masukkan dulu gimana si water depth-nya. Nah, water depth ini kembali lagi ke definisi dari koordinat yang saya ambil tadi. Di kedalaman berapa si water depth ini mulai ya? Di kedalaman di layar satu. Nah, di sini kedalaman layar satu itu maksimum di negatif 3,75. Yang asumsinya berarti kita bisa menambahkan bahwa kedalaman water atau kedalaman si formasi airnya ini atau lautnya itu berada di 3,7. Nah, untuk membuatkan si sensor i- yang perlu kita ubah di sini adalah si domain kedalamannya. Karena ini mempengaruhi untuk bagaimana si sensor ini berada. Nah, seperti yang kita lihat, kalau kita print bagaimana sensor itu berada di 0,-26, di mana ini masih berada di atas air dan itu tidak memungkinkan. Makanya kita perlu turunkan di mana sensor itu mulai di bawah formasi air. Oke, untuk caranya kita perlu menambahkan saja. Jadi di depth-nya ini mulainya itu bukan berada di sensor spacing, bukan berada di 2,67. Kita mulai di sorry, berarti kita mulai di 375 ditambah dengan sensor spacing. Maka nah, kita coba uh, run misalnya. Nah, di sini water depth-nya mulai dari kedalaman 6. Nah, oke, kita lanjutkan untuk proses running inversinya. Kita coba. Nah,
Di sini bisa dilihat bahwa si sensor itu bergerak mulai dari kedalaman setelah formasi air. Nah, seperti ini kurang. Tadi nggak pakai berholeng, tapi pakai sebentar. Oh, tetap itu pakai berholeng, tapi dikurangi dengan apa ya? Ya jumlahnya pas 15. Gitu kan? Oke, sembari kita menunggu proses inversi ini, kita bisa melakukan inversi lainnya dengan geometri yang berbeda, agar nah, kita pakai layout yang sama masih salah kondisi satu, kondisi dua, dan kondisi tiga. Nah, ini samakan. Oke, seperti yang sudah ini. Nah, ini adalah hasil dari inversi Saldiakir model satu, di mana bisa dilihat di sini bahwa seperti eh, yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa gelombang akan cenderung merambat ke medium yang lebih memiliki velocity yang lebih tinggi. Di sini apa ya namanya? Objek atau struktur Saldiapir ini memiliki velocity yang lebih tinggi, sehingga hasil dari penjalarannya itu akan cenderung berada di daerah tersebut dengan resolusi yang paling tingginya. Dapatkan model inversi eh, yang merupakan hasil dari true model yang berasal dari resist velocity 1000 hingga 500, dan didapatkan hasil inversi mulai dari 1700 hingga 5200. Ini adalah bagian dari raypath-nya dan coverage area. Oke, kemudian kita akan melakukan untuk model-model yang lain, model 2 dan model 3. Kita analisis bagaimana respon dari hasil inversi terhadap parameter yang sama. Oke, maksudnya, nah, di sini bisa kita run. Oke. Oke, melanjutkan bagian yang tadi, karena tadi sempat nge-crash saat kita melakukan proses inversi. Jadi di sini kita telah membuat sebuah hasil inversi di mana tiga model geometri, model satu, model 2, dan model 3, dalam bentuk input koordinat yang telah kita
buat yang eh, kita digit di sini, di mana untuk ketiga model ini dapat kita lihat untuk model pertama saya membaginya menjadi 5 layer, di mana layer pertama hingga kelima itu masuk dalam geometri yang sama. Kemudian untuk model yang kedua itu saya bagi menjadi 6 layer, dan yang ketiga saya membaginya menjadi 4 layer. Oke, setelah kita lakukan mesh generating, kita asumsikan bahwa top formation dari 0 hingga 3,7 ini merupakan water water depth atau ketinggian air, di mana saya asumsikan nilai velocity-nya sekitar dalam rentang 1000 meter per second. Kemudian untuk di model 2 terdapat lapisan shelly dolomite yang saya asumsikan bentar, saya asumsikan dengan velocity 3000. Kemudian untuk background sedimennya yang merupakan dominated sand, di sini dominated sand itu eh, saya buat velocity-nya sekitar 2200. Kemudian untuk salt diapir structure-nya saya anggap bentuknya itu berada pada velocity 4500. Kemudian untuk bedrock atau batuan yang lebih dasar di sini saya asumsikan sebagai 5000 meter per second untuk si velocity-nya. Kemudian untuk parameter mesh, saya menggunakan area mesh sekitar 0,25 untuk mesh forwardnya. Eh, karena di sebelumnya saya menggunakan 0,5 relatif lebih cepat. Di sini eh, tadi saya melakukan running di keadaan gak nge-record karena tadi sempat nge-crash karena terlalu berat. Jadinya harus merun semuanya ini di dalam keadaan yang tidak membuka background apps agar lancar. Kemudian untuk parameter lainnya yang masih saya sama dengan parameter skemanya berupa segnode-nya 4, kemudian untuk noise level masih sama, dan seterusnya. Kemudian untuk parameter refinement ini saya buat menjadi lebih kecil agar mendapat hasil yang lebih detail nantinya menggunakan refinement 0,3, sehingga mesh dari mesh inversinya akan lebih kecil-kecil dan mendapatkan hasil yang lebih detail. Dan berikut adalah hasil inversi, di mana yang bagian kiri adalah true model. True model diambil dari geometri yang sudah kita lakukan mesh forward dalam rentang velocity 1000 hingga 5000. Kemudian bagian kanan adalah bagian invert model, di mana di model ke satu si velocity di sini berada pada rentang 1800 hingga 5000. Kemudian untuk model kedua 1700 hingga 5000, dan model 3 1935 hingga 3400. Nah, dari ketiga hasil ini dapat ditarik sebuah apa ya, kesimpulan, bisa bisa dalam kesimpulan di model satu dia memiliki model salt diapir yang lebih besar dengan ketebalan yang lebih tebal. Kemudian di bawahnya terdapat lapisan bedrock atau batuan yang lebih keras lagi, saya asumsikan, sehingga eh, ray bed di sini akan cenderung melintasi jalur-jalur yang cenderung lebih cepat. Nih, untuk model yang pertama, dia tetap terfokus pada zona-zona salt diapirnya. Kemudian disusul di bagian yang lebih bawah, yaitu bagian dengan velocity yang lebih tinggi.
Nah, kemudian tidak jauh berbeda dengan hasil yang pertama, untuk model yang kedua ini pun berkata demikian, namun perbedaannya terdapat pada lapisan atas. Untuk lapisan atas di model satu, ketika sen yang dianggap sebagai seabed ketemu si water bottomnya atau water depth, dia tidak terpengaruh apa-apa sehingga langsung jalurnya masuk ke daerah-daerah sedimen. Sedangkan di sini ray path-nya akan cenderung memiliki apa ya, batasan di mana asumsi clay cap juga dirambati oleh sebuah gelombang seperti itu. Nah, untuk hasil yang ketiga, adanya high velocity object di sini hanya sebuah media airnya dengan atasnya itu berupa shelly dolomite tadi, menimbulkan sebuah efek yang berbeda ketika untuk rapidnya dia cenderung berada fokus pada si kondisi media air dan kondisi low velocity di daerah-daerah sedimen seperti itu. Oke, jadi ini untuk perbedaan dari ketiga rapidnya yang memiliki kecenderungan berbeda-beda karena konteks geologi yang diberikan ya berbeda-beda juga, sehingga menghasilkan suatu model yang model atau hasil inversi yang berbeda-beda juga. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.